Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuklah kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Alhamdulillah, tema pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang masalah takabur. Ya, kalau pekan yang lalu kita membahas tentang riya, tingkatan-tingkatan riya. Kalau riya kita sudah jelaskan lawannya ikhlas. Nah, kalau takabur itu lawannya tawadu. Ya, tawadu artinya rendah hati. Kalau takabur ya merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi. Jadi lawannya tawadu, membesar-besarkan diri. Kitabu Zammil Kibri wal Ujub. Jadi pembahasan mengenai fitnah atau tercelanya sifat-sifat tentang takabur, angkuh, sombong. Ya, lawannya tawadu. Sekali lagi pembahasan kita ini memang larinya kepada penyakit hati. Jadi orang yang selalu mau riya, pamer, itu menunjukkan ada penyakit di hati. Begitu juga kalau ada orang selalu merasa sombong, merasa angkuh, merasa congkak, selalu tidak nyaman kalau ada orang melebihi daripada dia, itu ada masalah di hatinya. Nah, inilah pentingnya ilmu-ilmu seperti ini. Ya, karena bisa saja orang itu rajin ibadah yang lain, tapi sifat-sifat penyakit di hati itu kadang belum hilang. Jadi inilah pentingnya. Jadi kita membahas ilmu-ilmu seperti ini dengan harapan diiringi dengan permohonan kepada Allah, semoga kita dibebaskan, dihindarkan dari sifat-sifat penyakit hati seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam Islam yang dikehendaki itu adalah sifat tawadu. Maka sebaliknya yang dilarang itu adalah takabur. Nah, karena takabur ini dibenci, sangat dibenci oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak suka kepada orang-orang yang mustakbirin. Mustakbirin artinya orang-orang yang suka membesar-besarkan dirinya padahal dia kecil. Itu namanya takabur. Itu takabur. Nanti seperti apa yang membuat orang takabur? Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Di dalam ayat yang lain, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati ya sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh ya dari ibadah kepadaku, maka nanti ya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dakhirin ya, mereka akan sengsara dengan banyak kehinaan di akhirat kelak. Jadi ayat ini di dalam kitab ini banyak ayat disebutkan Imam Al-Ghazali, tapi cukup 2 ayat ini sudah bisa dikatakan mewakili dari yang lainnya untuk mempertegas bahwa betapa Allah tidak suka ya. Bahkan disebutkan tentang dampak buruknya, yaitu disebutkan bahwa dia masuk neraka. Itu artinya sesuatu yang sangat tidak baik. Jadi kalau ada sifat-sifat tentang di mana Al-Quran atau hadis menyebutkan secara rinci tentang dampak buruknya, apalagi sampai menimbulkan neraka,
itu menunjukkan sesuatu dosa besar. Jadi kalau ada orang nanya apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil, nah salah satu kaidahnya itu kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis di mana disebutkan tentang dampak buruknya, disebutkan dengan ketika dia melakukan sifat seperti ini bahwa dia akan masukkan ke dalam neraka. Itu menunjukkan dosa besar karena berdampak sangat buruk. Tapi kalau hanya bersifat larangan, tidak ada keterangan lebih lanjut tentang penjelasannya bahwa akibatnya seperti ini. Nah, itu yang biasa oleh para ulama menyebutnya sebagai makruh. Nah, itu larangannya kecil. Ya, larangannya kecil. Nah, artinya dosa kecil, orang kalau sudah melakukan kebaikan itu bisa terhapus. Nah, itu bahayanya. Yang kedua, dalam beberapa hadis, juga dalam kitab ini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dikutip Imam Al-Ghazali. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Jadi orang yang ada dalam hatinya ya sifat takabur itu ya walaupun sebesar biji sawi ya habbatin min khardal, ini sebesar biji sawi, maka la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Itu penyebutan biji sawi di sini menggambarkan sesuatu yang kecil. Artinya sekecil apapun kalau sudah terbetik dalam hatinya tentang sifat-sifat takabur itu, maka itu menjadi penghalang dirinya masuk surga. Apalagi kalau besar, apalagi kalau sudah menjadi karakter, itu berbahaya sekali. Berbahaya. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini juga riwayat Imam Muslim, ya. La yanzurullahu ila rajulin yajurru izarahu bataran. Jadi sesungguhnya Allah ya tidak mau memperhatikan kepada seseorang yang menjulurkan izar. Izar itu pakaian, dalam bahasa kita di Indonesia ini sarung. Ya, kalau izar pokoknya pakaian lah. Kan orang kalau pakai gamis itu kan mirip dengan sarung ya. Kalau perempuan namanya long dress. Nah, itu kalau pakaiannya itu diseret ya, inilah yang biasa disebut di bawah batas mata kaki, namanya isbal. Tapi ada bataran. Bataran itu artinya sombong. Nah, kesombongannya inilah yang kemudian menjadi penyebab Allah tidak mau memberikan perhatian, tidak mau menengok. Ya, sama artinya Allah tidak suka. Artinya dalam bahasa sederhana Allah benci. Itu ya. Jadi isbal itu bukan sekedar pakaiannya, tapi kata kunci di situ karena kata kesombongannya itu menjadi kata kunci. Nah, inilah beberapa ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempertegas bahwa sifat takabur, ya, sifat sombong ini adalah sesuatu yang sangat buruk karena itu menjadi penyakit hati. Nah, bayanu hakikatil kibri wa afati. Jadi apa hakikat yang namanya takabur dan bahayanya? Nah, jadi annal kibra yang kasimu ila batin wa zahirin. Jadi takabur ini terbagi dua. Ada yang sifatnya batinia, yaitu tidak nampak tapi hanya terselip dalam hati. Ya, fal batin wa khulqu fin nafs. Jadi hanya ada dalam jiwa. Jadi dalam jiwa kita itu sudah mulai muncul bahwa kita merasa lebih hebat daripada yang lain, lebih tinggi daripada yang lain. Lalu kita menganggap remeh orang lain. Itu dalam hati. Nah, dalam hati. Jadi orang di luar daripada kita itu semua orang kecil, itu semua orang rendahan. Nah, kalau sudah dalam hati seperti ini, inilah yang menjadi pemicu munculnya nanti sikap perilaku yang menggambarkan tentang keangkuhan. Itulah disebut dengan ya takabur secara lahiriah. Jadi nampak nanti dalam perbuatan. Jadi bermula dari dalam. Dari dalam inilah yang disebutkan oleh hadis tadi ini, la yadkhulul jannata ya man fi qalbi miskalu
dzarratin min kibrin, ya. Jadi tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ya ada kesombongan walaupun dengan seberat zarrah. Seberat zarrah ini kalau tadi kan biji atom, sebiji sawi. Kalau ini zarrah itu lebih kecil lagi. Nah, itu artinya kesombongan batinia. Ya, memang kecil tapi berpengaruh. Ya, karena munculnya nanti sikap perilaku yang kemudian menampilkan dalam bentuk sikap dan tindakannya itu dorongan dari dalam. Ya, jadi hakikatnya sekali lagi munculnya tentang sikap angku ini adalah merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih besar, merasa dirinya lebih tinggi, pokoknya segala-galanya dia selalu berada paling atas. Lalu yang lainnya itu direndahkan, dianggap orang hina, dianggap orang tidak punya apa-apa, sementara dia yang punya lebih dari itu. Jadi ada perasaan seperti itu. Kalau di dalam hadis Nabi, karena begitu buruknya namanya takabur ini, walidzalika syarrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kibra bihatani al-afatani. Apa dampaknya? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq. Jadi orang kalau sudah takabur, sudah sombong, itulah dia menolak kebenaran. Wa gamsul khalqi, dan menghinakan orang lain. Itu dampaknya dua itu. Pertama, susah menerima kebenaran, hanya dia benar, padahal nyata-nyata salah. Itu. Dalam logika dan argumentasi apapun tidak pernah mengaku salah. Karena begitu dia salah, dia seperti derajatnya turun. Nah, inilah bahayanya sombong ini. Ini bahayanya aku. Yang kedua, merendahkan orang lain. Nah, ini pemicunya juga. Karena tidak ada merasa sama. Jadi, itulah bedanya kalau tawadu. Kalau tawadu, dia merasa orang lain lebih hebat daripada dirinya. Padahal dia walaupun dirinya sebenarnya lebih hebat. Tapi dia tidak pernah memperlihatkan itu, selalu merasa dirinya ya biasa-biasa, baik segi tampilan, segi ucapan ataupun apalagi dalam hati. Itulah bedanya tawadu. Ya, jadi itulah. Jadi takabur ini memang lebih kepada perasaan-perasaan dalam hati yang selalu merasa lebih daripada. Bahkan dalam hadis Nabi itu ada juga tadi ini hadis kudusi. Hadis kudusi. Kata Allah yang dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u ridai. Ya. Jadi yang namanya sikap takabur itu sebenarnya ridai. Ridai itu tiap pakaianku. Jadi tidak boleh kita pakai. Karena yang maha besar itu hanya Allah. Itu ya, tidak boleh. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bayanu ma bihi at-takabur. Nah, ini hal-hal apa yang menyebabkan orang takabur. Nah, ini mudah-mudahan memungkinkan. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa annahu la yatakabbar illa man ista'zama nafsahu. Orang itu tidak akan pernah merasa sombong kecuali dia merasa dirinya lebih besar, lebih agung, ya, lebih hebat. Wala yasta'zimu illa wa huwa ya'taqidu la sifatun min sifatil kamal. Dan orang itu tidak pernah merasa dirinya lebih hebat, lebih besar, lebih tinggi daripada orang lain kecuali ketika dia meyakini bahwa dalam dirinya terdapat sifat-sifat yang sempurna. Jadi merasa dirinya sempurna sehingga mengalahkan daripada yang lain. Ini penyebab munculnya. Dan ini kata Imam Al-Ghazali terdapat dalam persoalan dinian atau duniawian. Jadi itu akan nampak dalam urusan agama dan dalam urusan duniawi. Nah, di sini ada 7. Padiniyu, adapun yang menyebabkan orang takabur dalam hal agama adalah wal ilmu wal amalu. Jadi merasa ilmu agamanya lebih tinggi dan amalnya lebih banyak. Ini hati-hati ustadz-ustadz. Ya, karena ini tidak mengenal ya baca ustadz, baca kiai atau apapun. Kalau dia merasa lebih hebat daripada orang lain, apalagi memandang enteng, apalagi tidak mau salah, padahal itu nyata-nyata keliru. Nah, itu hati-hati yang begitu tuh. Wal amalu, yang merasa dirinya lah paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan surga, yang lain itu masih jauh dari surga. Nah, itu bisa menjadi penyebab takabur.
Yang kedua dalam masalah dunia yaitu nasab. Ya nasab ini ya nasab keturunan. Wal jamal karena dia cantik, ganteng. Wal kuah dia punya kekuatan. Nanti akan dirinci satu-satunya. Banyak pengikutnya. Kekuatannya, fisiknya hebat. Kalau dia berkelahi bisa mengalahkan segalanya. Wal mal karena harta kekayaannya. Dia lebih banyak hartanya, orang kaya. Punya kedudukan dan seterusnya. Wa kasratul ansar, ya dia punya banyak pengikut. Ini ada 7. Jadi kata Al-Ghazali ada 7 yang menjadi penyebab orang bisa menjadi takabur. Yang hakikatnya dari dalam tadi itu. Nah, itu. Yang pertama al-ilmu. Ya, jadi ini bisa terjadi pada diri seorang ulama yang kemudian merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Wastaqirun nasa kemudian menganggap remeh orang lain. Wayastajilhum menganggap orang lain bodoh semua. Wah, itu bahaya. Itu ya. Wa qad yara nafsahu indallahi ta'ala a'la. Dia merasa dirinya nanti di sisi Allah itu lebih tinggi daripada orang lain. Wa afdalu min. Dia lebih afdal dibanding daripada. Ini berbahaya. Nah, ini disebabkan oleh 2 hal. Jadi orang yang sombong karena ilmunya, terutama ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lain. Pertama, ayyakuna istigaluhu bima yusamma ilman wa laysa ilman fil haqiqah. Nah, ini karena dia hanya sibuk belajar dan belajar sehingga menjadi orang cerdas dan pintar. Padahal ya, fa innal ilmal haqiqiyya ma ya'rifu bihi al-'abdu rabbahu wa nafsahu. Nah, ini kalau kita mencari ilmu bukan untuk mau menjadi orang hebat, bukan menjadi mau orang pintar supaya disebut oh ini ulama, ini kiai, ini syekh dan seterusnya. Jadi ilmu itu kita cari supaya kita dapat mengenal Tuhan kita. Kita dapat mengenal jalan menuju kepada Allah. Yang kedua, dengan ilmu yang kita dapat, kita bisa mengenal diri kita. Dan itulah menjadi bekal untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Titik itu aja. Gitu. Nah, jadi orang yang ilmunya pas-pasan, tetapi dengan ilmunya membuat dia bisa mengenal ibadah kepada Allah, dia bisa mengenali sifat-sifat buruk dalam dirinya sehingga dia tidak lakukan, itu jauh lebih mulia daripada orang yang sibuk mencari segala macam keahlian, mencari segala macam keilmuan dengan orasi yang luar biasa, pengikutnya banyak, tapi dalam hatinya itu muncul sesuatu takabur. Maka jauh lebih baik orang yang sederhana seperti ini. Nah, itu bahayanya itu. Nah, itu penyebabnya ya, karena hanya orang sibuk belajar tetapi tidak sibuk bagaimana menjaga hati. Maka itulah sebabnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Wa hadza yurasu al-khasyatu wat tawadu dunal kibri. Ya, qala ta'ala, maka orang kalau belajar dengan harapan dengan ilmu yang dia pelajari membuat dirinya bisa mengenal Allah dan menjaga dirinya, maka inilah yang dimaksud bahwa dengan ilmu itulah membuat dia bisa takut kepada Allah, dengan ilmu yang dia dapat bisa bersifat tawadu dan jauh dari takabur. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Nah, ini di Al-Qur'an surah Fatir ayat 28. Bahwa orang yang benar-benar yang dengan ilmunya menyebabkan mendorong dia semata-mata takut kepada Allah, itulah al-ulama. Ya, jadi ulama itu bukan sekedar karena ilmunya banyak dengan tampilannya yang sangat begitu wah, padahal yang sangat menentukan itu sampai sejauh mana dia bisa takut kepada Allah dengan ilmu yang dia dapatkan. Jadi ketakutan. Nah, makanya kalau orang belajar di pondok pesantren itu dididik bukan untuk dijadikan cerdas, tapi dididik hatinya. Maka kalau orang-orang di pondok pesantren yang didahulukan itu adalah adab. Jadi dididik bagaimana cara orang itu supaya dia bisa menghargai gurunya, dia bisa bertata krama dengan baik kepada kedua orang tuanya. Itu sebab dengan cara itulah hatinya sudah tertata. Kalau ilmunya menyusul. Sebab kalau ilmunya terlalu dikedepankan, ini lupa nanti tata kramanya kepada gurunya dan orang tuanya. Itu bahayanya. Yang kedua penyebabnya kata Al-Ghazali, ayahuda fil ilmi wa huwa khabisud dakhila radiin nafsi sayul akhlak.
yaitu orang yang mendalami ilmu tetapi ya jiwanya kotor. Nah, kalau jiwa kotor itu jiwanya ini sama tadi ini kalau kita baca di Ta'limut Ta'lim. Jadi kalau jiwa di dalam kotor, maka ilmu yang dipelajari itu dia masuk ilmu ke dalam hatinya yang sudah dasarnya memang kotor, maka itu bercampur baur. Maka ilmu yang nanti keluar dari dirinya itu selalu merasa muncul ke takabburan. Nah, itu bahayanya. Jadi sekali lagi ilmu itu sangat penting, tetapi yang dipentingkan terutama penanaman sejak awal itu adalah adab. Maka itu prinsipnya para ulama adalah al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi daripada sekedar berilmu. Maka anak-anak sejak kecil didahulukan adabnya, yang kedua didahulukan praktek ibadah. Jadi didahulukan dulu praktek ibadah, praktek. Walaupun dia tidak ngerti apa itu salat, walaupun dia tidak ngerti apa itu azan, walaupun dia tidak ngerti apa bunyi ayatnya, dasarnya, yang penting dia praktek aja. Karena dengan ibadah sejak kecil itu membuat hatinya lebih tertata dengan baik dibanding daripada disibuki dengan ilmu, disibuki dengan kursus, disibuki dengan segala macam keahlian dari berbagai macam sumber, tapi ibadahnya kurang. Ini bahaya. Nanti kurang ajar sama orang tuanya. Nanti kalau udah besar, itu orang tuanya dipandang remeh, itu bahaya. Yang kedua, kata Imam Ghazali, penyebabnya al-amal wa ibadah. Ya, jadi walaysa yakhlu an radhilatil kibr. Jadi amal dan ibadah itu juga tidak sepi dari sifat kesombongan. Ya, karena itu tadi sumbernya dari hati. Jadi kalau hanya beramal banyak, ibadahnya sangat banyak, tetapi dalam hatinya tidak terbendung dengan sifat-sifat ini, maka itulah gunanya juga ilmu-ilmu kayak gini, supaya kita tahu dan bisa dengan mengetahuinya sambil berdoa kepada Allah kita bisa terjaga, hati kita bisa terjaga. Karena kalau enggak bahaya juga. Dia sebutkan, tahu nggak, saya nih kalau bukan dengan saya itu ada banyak masjid, semua yang bangun itu saya. Padahal dalam hadis Nabi itu yang membuat orang itu masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmat Allah. Kalau amal kita ini keikhlasan, tapi perlu juga beramal. Jangan sampai salah paham. Kalau gitu Ustaz, nggak usah saya beramal deh. Walaupun saya tidak beramal, kalau Allah merahmati. Padahal salah satu jembatan untuk mendapatkan rahmat Allah adalah amal, begitu. Nah, itu yang saya mau tambahkan sedikit ini. Kan masih ada lagi muncul kembali itu viral tentang apa itu di TikTok ya, atau video bahwa Pak Quraisy siap menganggap Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Nah, itu sebenarnya Pak Quraisy sudah mengklarifikasi, bukan itu dimaksud. Yang dimaksudkan Pak Quraisy dulu itu di Metro TV membaca hadisnya bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Karena betapa banyak orang amalnya banyak, tapi karena tidak ikhlas kan tidak juga. Yang kedua, dalam hadis itu dikatakan bahwa kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Itu kata Rasulullah. Baru ada sahabat nanya, dengan baginda Rasulullah juga? Iya, saya juga. Saya ini masuk surga karena rahmat Allah. Nah itulah. Jadi begitu Profesor Quraisy menjawab bahwa ya saya juga. Nah oleh orang ini dipelintir, yang kemudian seolah-olah Pak Quraisy itu mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Padahal itu hadis Nabi. Bahwa saya juga, maksudnya saya juga masuk surga bukan karena amal, tapi lebih kepada rahmat Allah. Maka itulah yang kita selalu berharap, bahwa jadi supaya menghindarkan diri merasa lebih banyak amalannya daripada yang lain, dihitung-hitung. Yang sama misalnya ini ya, supaya tidak salah paham. Saudara-saudara kita yang sedang berada di Mekah hari ini, itu kalau kita sholat di Masjidil Haram, keutamanya itu kan 100.000 sholat. Jadi satu kali orang sholat di Masjidil Haram itu lebih mulia daripada 100.000 sholat di Masjid Al-Khalifah. Tapi jangan pakai kalkulator di dunia, itu pahalanya nanti di akhirat kelak. Supaya tidak salah paham, nanti udah berapa? Di Mekah itu kan jemaah itu sekitar 20 hari lebih.
Nanti di kalkulator, wah saya 20 hari tinggal di Mekah, sholat sunat saya banyak. Begitu pulang ke tanah air, tidak pernah sholat. Ditanya, Pak Haji, Bu Haji, kok tidak pernah sholat? Nah, simpanan saya kan masih banyak. Kata Ustadz, sekali sholat di Masjidil Haram itu lebih banyak daripada 100.000 sholat. Jadi ini simpanan saving kita belum habis. Itu namanya salah kaprah. Jadi sekali lagi maksudnya begini, amal ibadah itu tidak boleh di kalkulator, tidak boleh saya pakai kalkulator. Wah ini amal saya banyak. Kita menjalankan ibadah sebagai bentuk ya tugas kita sebagai hamba dan bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah menjalankan tugas sebagai ibadah. Jadi jangan sampai merasa lebih banyak amal dan ibadah, itu mendorong kita menjadi sombong. Kafa bil mar'i syarran ya ayah kir akhahu al muslimah. Memadailah seseorang itu ya melakukan sesuatu keburukan apabila dia menghina saudaranya muslim. Jadi menghina dengan cara merasa yang lain itu amalnya sedikit. Coba bandingkan dengan saya. Ini tiap hari saya di masjid. Wah, itu jangan. Jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, takabur bil hasabi wan nasabi. Ini itu angku takabur karena nasab, keturunan. Dia merasa apa istilahnya kita nih? Darah biru, ya, bukan darah coklat. Ya. Jadi dia merasa dirinya dia turunan ini, itu hati-hati begitu tuh, hati-hati. Karena itu memicu munculnya rasa kalau dulu enggak mau, ini kan kamu enggak jelas bapakmu siapa. Saya ini jelas sekali turunan saya punya silsilah sampai ke ini. Itu jangan, karena itu memicu, ya. Jadi berasal dari keturunan yang melebihi daripada yang lain. Itu sedapat mungkin dihindarkan. Jadi ini ada hadis diceritakan Abu Dzar Al-Ghifar. Jadi Abu Dzar Al-Ghifar lagi sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sampingnya tiba-tiba ada orang datang. Kebetulan datang itu memang orangnya hitam. Dia lewat di situ ingin dekat dengan Nabi. Lalu kata Abu Dzar, ya Ibnu Sauda, anak orang hitam. Wih, Rasulullah mendengar itu, fagadiba Rasulullah, langsung Rasulullah marah mendengar. Karena dengan menyebutkan anak orang hitam, itu menunjukkan seolah-olah Abu Dzar merasa dirinya lebih hebat daripada hanya karena kulitnya. Itu ditegur. Itu. Ya Abu Dzar, laisa li ibni al-Baydai ala ibni as-Saudai fadlun. Ya. Jadi bukanlah karena orang itu berasal dari kulit putih terhadap orang yang kulit hitam ada keutamaan, tidak ada. Yang membedakan itu inna akramakum indallahi atqakum, hanya ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah. Jadi jangan hanya karena aksesorisnya, hanya kulitnya, sukunya, etnisnya, latar belakangnya dan sebagainya, jangan ya, karena itu merusak. Yang keempat adalah at-tafakhuru bil jamal. Ini merasa bangga karena dia ganteng, karena dia cantik. Ya, ini biasa ini. Dia merasa ini hidungnya mancung. Oh, dia merasa lebih. Kalau yang ini pesek, jangan. Jadi karena itu semua fisik bisa berubah dalam waktu sedetik. Ya, dalam waktu sangat singkat kalau Allah menghendaki, Allah berikan ujian cobaan, ya kulitnya bisa berubah. Apalagi kalau dia kena kebakaran, gosong, wah itu menjadi hitam dan seterusnya. Jadi tidak boleh ini. Ini yang keempat. Faktor yang kelima adalah al-kibru bil mali. Ini al-mali ini maksudnya karena dia kaya raya, punya harta, punya fasilitas segalanya. Wa dzalika yajri bainal umara'i wat tujar fi libasin. Jadi ini biasanya muncul di kalangan para umara. Umara itu artinya para penguasa-penguasa. Karena cenderung dia dapat fasilitas segalanya sehingga dia merasa lebih daripada yang lain. Wa tujar ya pengusaha. Pengusaha. Jadi ini. Tapi kalau orang yang kaya raya justru dia tawadu, itu yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbu at-taqiyya wal ghaniya al-khafiyya. Allah mencintai orang yang kaya tapi dia bertakwa dan dia tawadu. Itu hadisnya, itu sahih. Jadi tapi kalau tidak bisa mengendalikan diri, itu harta kekayaan penyebab dia menjadi takabur. Itu yang dilarang. Yang keenam adalah al-kibir bil quwwah wa syiddatil batash. Nah, ini takabur karena dia merasa dirinya fisiknya. Kan dulu orang-orang Arab itu kan sering berkelahi. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Ini hati-hati. Kayak apa namanya itu pegulat ya. Petinju. Kalau
kita di Indonesia zaman-zaman dulu kan ada orang kebal. Ada orang kebal tuh diparangi pakai itu tidak mempan, ditembak itu dengan apa namanya ini senjata itu peluru itu mantul, dia tidak bisa tembus. Nah, ini ada orang sombong merasa dirinya ini, merasa dirinya karena tidak bisa di itu, maka dia sombong. Ini yang dimaksud hati-hati kekuatan. Yang ketujuh, ini yang terakhir, at-takabur bil ittiba' wal ansar wal ashir wal aqarib. Nah, ini sombong karena banyak pengikutnya. Jadi banyak penolong-penolongnya, banyak keluarganya, banyak kolega-koleganya. Nah, ini karena ada orang banyak sekali, kalau dia mau melakukan kegiatan tinggal datang semua pengikutnya itu banyak sekali. Itu hati-hati karena itu bisa menjadi penyebab, ya, menjadi media sarana muncul kesombongan. Karena kalau dikena masalah dia tinggal panggil anggotanya beres. Nah, itu hati-hati kesombongan. Jadi saya kira ini ada 7 hal kata Imam Ghazali yang menjadi penyebab munculnya kesombongan dalam diri manusia. Tapi sekali lagi intinya dikembalikan, ya, kembalikan. Apa caranya? Satu, banyak zikir. Karena banyak zikir itulah membuat hati kita lembut. Orang kalau hatinya tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Quran, tidak pernah bersolawat, tidak pernah istighfar, itu hatinya terlalu kering. Inilah paling banyak menyebab munculnya sifat-sifat takabur itu. Jadi orang kalau tawadu itu karena tahu betul hatinya selalu merendah, dan itulah kemuliaan. Ya. Yang kedua, kita harus memahami betul betapa dampaknya sangat buruk bagi orang takabur. Itulah yang mendorong kita untuk bisa menghindarinya. Orang kalau tidak tahu dampaknya, selalu hanya senang-senang dirinya, hanya mengikuti selera nafsu, itu yang kadang-kadang tidak peduli. Tapi kalau kita tahu bahayanya, ya, maka itu yang mendorong untuk munculnya sifat seperti ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, terutama bisa mengambil hikmahnya sehingga terdorong dan termotivasi, terinspirasi kita untuk menjaga hati dan pikiran kita terjauh dari sifat-sifat takabur. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bermohon kepadanya dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak Ustaz Profesor Dr. Haji Wajid Iskandar Magid yang telah memberikan pencerahan dan nasihatnya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan kita dijauhkan dari segala sifat takabur lahir dan batin, dan kita dijauhkan dari segala penyakit hati dan penyakit lahiriah. Insyaallah kita semua disembuhkan Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah, mendapatkan ridhonya, mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan semoga menjadi wasilah diampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu, dan dijaga kita saat ini dan di masa yang akan datang untuk selalu istiqomah dalam taat dan kebaikan, dan dijauhkan dari kemaksiatan hingga akhir hayat. Dan semoga dengan keberkahan di sini Allah selalu berikan kepada kita rezeki yang halal, berkah dan berlimpah untuk kita berinfak lebih banyak lagi untuk menolong agama Allah dan menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan semoga dengan keberkahan di sini Allah jaga anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada orang tuanya. Dan semoga menjadi wasilah penerus perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dan semoga dengan perwasilah ini juga Allah sampaikan kita ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan cara-cara terbaik, dengan fasilitas terbaik, bersama orang baik, di waktu terbaik, dengan cara dan pertolongan Allah SWT.